Banyak yang minta kisah hidup si Agus dibikin. Oke, ini aku bikinkan ya. Ini dia, si Agus. Dia ini terlahir di keluarga keriting. Karena memang bapaknya juga keriting, namanya Agus Pak. Dan mamanya pun keriting, namanya Agustina. Hehehe. Neneknya pun keriting, kakeknya juga keriting, adeknya pun keriting, kucingnya pun keriting. Tapi ketika si Agus ini baru lahir, dia itu nggak keriting. Wah, angsa. Kaget gue, woi. Si Agus ini kok nggak keriting rambutnya ya, kayak aku? Ya bagus lah Pak, kalau nggak keriting dia. Apa jangan-jangan? Oh, jadi Papa mau nuduh Mama selingkuh sama tetangga gitu? Bukan itu. Maksud Papa, jangan-jangan si Agus ini rebonding dulu waktu di perut Mama. Bisa jadi itu Pak. Pak, selamat ya, anaknya udah menetas. Oh iya, makasih Pak, makasih. Nah, kalau ini tetangga mereka, setelah beberapa jam kemudian, si Agus ini tumbuh menjadi anak remaja. Dan yang pastinya, rambutnya jadi keriting juga ya kan? Dan si Agus ini itu pemalu, semua mau dipaluinnya. Dia juga suka ngomong sendiri kalau lagi di jalan. Bumi itu datar, nggak bulat. Lihatlah si Agus itu, ngomong-ngomong sendiri dia, Cok. Udah pasti ada agak lainnya si Agus ini. Memang bumi ini nggak bulat, segitiga mungkin. Woi, Gus! Yang udah agak lainnya kau? Bapak kau lah agak lain. Mana ada aku agak lain ya? Yang melawannya kau? Tadi kuliahnya kau ngomong-ngomong sendiri ya? Mau ku tumbuh lah kau. Kasih tahu kalian sama bapakku ya. Kalian marah-marahin aku. Kasih tahu sana, kasih tahu. Dua kau sama bapakmu. Pak. Kenapa Gus? Agus sedih Pak. Sedih kenapa kau? Dibilang orang-orang sana tadi Agus agak lain Pak. Karena ngomong sendirian di jalan. Ya emang agak lain lah. Ngapain pula kau ngomong-ngomong sendiri di jalan? Ya nggak apa-apa lah Pak. Daripada ngomong sama angsa, lebih baiklah ngomong sendirian. Suka kau lah. Inilah kisah hidup si Dika ini. Ih, sok cool kali basi Anda. Dia ini juga anak orang kaya ya kan, karena memang bapaknya adalah pengusaha gandum, namanya Jupri, dan ibunya si Dika ini namanya Seli. Mereka ini bertemu karena ada mangga. Ku ambil selagi nggak ada orangnya. Jangan kau curi manggaku itu. Enggak. Udahlah. Udah ketahuan kau. Maaf Om, ada apa ini Pak? Nih, ada nyuri mangga. Akhirnya mereka pun saling jatuh cinta ya kan, dan menikah di bawah pohon mangga. Padahal awalnya mau nyuri mangganya. Yang dapat malah anak yang punya mangga. Setelah beberapa tahun mereka menikah. Pak, aku mau melahirkan ini Pak. Melahirkan apa Ma? Anak kita udah lahir Ma. Tapi kok langsung gede anak kita, Pak? Biar lama, biar gak habis uang kita beli susu lagi. Oh iya juga ya. Nah, namamu kami bikin Dika. Oh iya? BTW, bagilah duit. Mau top up FF aku. Si Dika ini gak pernah betah lama-lama di rumahnya, karena memang bapak sama mamanya ini ribut terus ya kan. Ribut kali pun di rumah ini. Sakit kali telingaku mendengarnya. Neno, Ma, mainkan Ma. Malas kan, Pak. Mendengar sama Pak, Neno, Ma, mainkan Ma. Malas sekali aku di rumah. Mending di sini. Wih. Ada mangga, Cok. Woi, mau kau curi manggaku kan? Lari, jangan lari kau, woi. Mana anak kalian itu, Emang ada apa, Pak? Dicurinya manggaku tadi. Ya udah, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Nanti saya marahi dia, Pak. Saya hukum nanti dia, Pak. Ya iyalah. Kenapa kau curi mangga Pak Sugi itu? Ya nggak apa-apa, Pak. Yang gatal aja tanganku pengen ngambil mangganya. Asal kau tahu ya, Dika, bapak dulu itu baik, nggak pernah nyuri mangga. Kok bisa kau jadi pencuri mangga sekarang? Itu beda mah, lagian kan cuma sekalinya mah. Cerita ini kita mulai dari kisah hidup si Dika terlebih dahulu. Ini dia orangnya, nama dia adalah Dika. Dia tinggal dengan kedua orang tuanya. Ini ayahnya, namanya Joko, dan ini ibunya, namanya Siti. Mereka ini tinggal di rumah yang sederhana. Mereka nggak kaya, juga nggak miskin. Awalnya si Dika ini masih hidup bahagia, masih disayang-sayang, tapi semua berubah ketika adiknya lahir. Papa, anak kesayangan Papa, sini nak. Si Dika ini pun perlahan-lahan mulai terpinggirkan dan tersingkirkan. Karena memang si Dika ini bukanlah anak kandung mereka, melainkan anak yang didapat. Jadi begini ceritanya. Suatu hari, ada seorang bapak-bapak yang membawa bayi dan meletakkan bayi itu di depan rumah Pak Joko. Dan dia pergi lari meninggalkan bayi ini. Pa, sinilah. Ada suara bayi, Pa. Masa, Ma? Nggak ada ku dengar. Iya, Pa. Dengarlah baik-baik. Loh iya, kayak ada suara bayi, Ma. Tapi kayaknya di luar, Ma. Ayo kita lihat, Pa, keluar. Ayo, Pa.
Betul, Ma. Itu ada bayi. Lihat, lihat, itu bayinya. Ih, iya, Pak. Ada bayi itu. Ih, kok bisa ada bayi di situ, Pak? Bayi siapa itu? Aduh, kasihan kali bayinya ya. Kok diletakkan di situ ya? Kita ambil aja ya, Ma, bayinya. Jangan, Pak. Dia kan bukan bayi kita. Ngapain dibawa ke rumah? Iya sih, Ma. Tapi bayinya itu kasihan kalau di luar kita biarkan. Lagian kan, Ma, kita kan belum punya anak. Gimana kalau bayinya itu aja kita rawat dan kita jadikan anak, Ma? Gak mungkin lah, Pak, kita jadikan anak dia. Kita kan gak tahu dia itu anak siapa. Ma, kita ini udah lama gak punya anak, Ma. Kita gak tahu sampai kapan kita gak punya anak. Udah lama, kita rawat aja lah dulu dia. Kita jadikan anak kita, Ma. Soalnya kita udah coba terus, tapi gak bisa-bisa punya anak, Ma. Benar juga ya. Yaudah, Pak. Ambillah, Pak, ambil. Akhirnya mereka pun setuju untuk merawat anak ini. Dan mereka memberi dia nama Dika. Mereka ini pun memanjakan dan merawat si Dika ini seperti anak mereka sendiri sampai dia berumur 5 tahun. Dan si Dika pun merasa bahagia dengan keluarganya. Pak, nanti kita beli es krim yang banyak ya, Pak. Iya, nanti Papa beli yang banyak buat kamu ya. Tapi kebahagiaannya ini tidaklah berlangsung lama. Semua mulai berubah setelah Bu Siti hamil. Ini adalah kisah hidup tentang si Samsul yang banyak gaya dan juga sok imut ini. Si Samsul ini terlahir di keluarga yang agak kaya ya kan. Dan si botak ini adalah bapaknya, namanya Faisal. Faisal bapakku. Udah. Dan kalau ini adalah mamaknya, namanya Yanto. Yanti. Mereka ini dulu bertemu di pegunungan Himalaya saat mencari buah durian. Kamu, kita nikah yuk. Ayo. Dan pada akhirnya mereka menikah juga ya kan. Dan setelah beberapa abad menikah, mereka belum punya anak juga. Sehingga mereka pergi periksa ke dokter gigi. Apakah kami bisa punya anak, Dok? Setelah saya periksa tadi, ternyata bapak ini tidak bisa melahirkan. Artinya kami nggak bakal bisa punya anak lagi lah. Setelah selesai periksa, mereka pulang dengan rasa kecewa. Aku pengen kali loh punya anak. Sama, Papa juga pengen. Papa ada ide nih, biar kita bisa punya anak, Ma. Ide apa, Pa? Ini dia. Gini caranya, Ma. Lihat ya, Ma. Papa lagi ngapain itu? Ya lagi download anak lah, Ma. Lihat ini, ha. Emang bisa download anak di sini, Pa? Ya bisa lah. Ini lagi loading, Ma. Lihat, Ma. Setelah nunggu loading beberapa tahun, akhirnya... Yeay! Udah 100% Ma loadingnya, Ma. Tapi, mana anaknya, Pa? Nah, ini Ma anak yang ku download tadi, Ma. Namanya kita kasih Sumsal aja ya, Ma. Jangan, Pa. Samsul aja kita bikin namanya. Nah, itu pun jadi, Ma. Namamu sekarang Samsul ya. Loh. Kok kayak gitu ya? Kayaknya Papa salah download suaranya ini. Download lagi lah, Pa, yang betul suaranya. Iya, bentar, Ma. Ini lagi Papa download suaranya yang baru. Aku di mana? Ada cewek. Nggak botul lagi nih. Kayaknya udah error ini. Papa, jangan, Pak. Kalian mau tahu gimana ceritanya mereka bertiga ini bisa jadi sahabatan? Jadi, gini ceritanya. Gimana ceritanya, weh? Malah diam kau. Lanjut lah, aku tunggu kalau nanti kau. Iya. Jadi, kayak gini ceritanya. Ketika si Samsul ke hutan buat nyari cewek. Mana ya cewek? Kok aku nyari dari tadi nggak ada satupun cewek di sini. Setelah dia mencari selama 1 tahun kesana kesini dan nggak nemu-nemu, akhirnya dia pergi ke Antardia dan dia melihat ada orang yang lagi ribut di sana. Ada orang ribut-ribut. Ini harus kupisahin. Ya suka saya lah, Bu. Mau ngambil mangga siapa? Ya masalahnya kan, ini itu mangga saya. Bodoh amat. Mau mangga ibu, mau mangga Elon Musk, ya suka-suka aku lah. Stop. Nah, surat pisah. Buat apa ini? Ya buat kalian, biar pisah. Kok pun kau lah. Kau kiranya kami suami istri, makanya kau kasih surat pisah ini? Nah, ketika si Dika ini lagi ngorbol-ngorbol sama si Samsul, tiba-tiba si Jordi jatuh dari atas langit. Alien kau kan botak? Pala bapak kau lah alien. Main tunggu lagi di sini yuk. Apa salahku? Nggak adanya. Cuman aku pengen kali main tunggu sama kamu sih. Kau baru datangnya, tapi udah ngajak main tumbuh. Apanya maksud kau? Ya inilah hobiku, Bang. Main tumbuh sama bocil. Ya tapi aku bukan bocil. Mukaku memang kayak bocil, tapi jiwaku
jiwa nenek-nenek. BTW kenalin, nama aku Jordi. Kalau aku Dika, nama panggilanku Dika, nama panjangku Dika. Kalau aku Samsul. Kalau ku lihat-lihat, kayaknya kita tiga ini cocok lah jadi sahabatan. Aku pun merasa ketika datang ke sini langsung merasakan ada istri di antara kita. Chemistry, woy. Iya, itu. Berarti mulai hari ini kita tiga sah jadi sahabatan. Tapi nama geng kita apalah, woy? Gego aja. Apa tuh? Geng Goki. Boleh. Oke. Sudah waktunya kita bertiga menguasai dunia. Ya! Samsul, ayo pulang. Tidur siang dulu kau. Iya pak. Si Samsul ini lagi bahagia dan senang kali karena memang hari ini adalah hari libur ya kan. Samsul. Kalian. Ayo main-main Sul. Sekarang kan hari libur. Ayo gas. Kita main-main dari pagi, siang, malam, pagi lagi. Ayo. Samsul, mau kemana kau? Mau main-main pak. Nanti kau main-main itu. Sekarang bantu dulu bapak membersihkan gudang. Tapi kalau udah siap nanti bisa aku main-mainkan pak. Iya. Ayolah. Weh, bentar dulu ya. Bersihkan gudang dulu aku. Kalian tunggu di sini aja. Bentarnya aku ya. Oke. Cepat ya Sul. Setelah berjam-jam membersihkan gudang, akhirnya selesai juga ya kan? Udah selesai pak. Berarti udah bisa aku main-mainkan pak. Belum. Sapu dulu rumah itu. Iyalah pak. Yang lamahan pun si Samsul itu kan. Iya kan Jor. Ya udah, pulang aja lah kita yuk. Dia pun menyapu rumah sampai kinclong. Udah siap ku sapu pak. Pikir aku main-main ya pak. Bentar dulu. Kau mau main-main aja terus kerjamu. Apa lagi pak? Kan udah siap ya semua pak. Belum. Sekarang kau bantu dulu papa bangun ruko. Ayo. Sul, duluan lah kami pergi ya. Udah jam 5 malam ini soalnya Sul. Iya, kau pun masih banyak lagi kerjaanmu itu ha. Oke lah weh. Ya udah, nanti kalau udah siap kerjaku ini nyusul aku ya weh. Oke. Kami tunggu ya. Samsul, sininya kau. Bantu dulu bapak. Iya pak. Setelah beberapa jam membangun ruko, akhirnya rukonya pun selesai juga. Selesai. Udah bisa lah aku pergi main-mainkan pak. Belum. Kenapa? Kan udah siap semua pak. Nanti kau main-main itu. Sekarang kau bantu dulu bapak ngecat langit. Udahlah, pergi sekolah aja lah aku. Biarpun lagi libur. Ranking si Dika ini udah turun lagi bu. Dika, kok bisa turun rankingmu ha? Ya mungkin karena nggak naik mak. Jadi turunlah. Banyak kali alasanmu ya. Sudah bu. Jangan dimarahin dia. Ya harus dimarahin lah pak. Soalnya rankingnya turun. Sudahlah. Gimana pun ini itu bukan salahnya. Tapi ini salah ibu. Bapak nyalahin aku ya? Bukan mau menyalahkan bu. Tapi harusnya ibu itu bisa lebih memperhatikan anak ibu ini. Jadi selama ini bapak mikir saya nggak memperhatikan anak saya ini. Ya mungkin bisa jadi bu. Makanya si Dika ini jadi malas belajar. Nggak ada kayak gitu ya. Mungkin ini semua itu karena salah bapak. Loh, kok jadi saya yang salah? Ya karena bapak itu gurunya. Bapak yang nggak becus mengajari anak saya ini. Jadi bapak yang salah. Iya bu. Tapi kan nggak ada tapi. Pokoknya bapak yang salah. Kemanapun bapak yang salah. Semua ini bapak yang salah. Salah bapak. Semua salah bapak. Udah. Iya. Saya pun yang salah. Memang ini semua itu salah bapak. Pak, ini rapotnya si Samsul. Pak. Iya. Kenapa? Bapak yang ngapainnya? Kok lihat sana sini? Ini pak, aku lagi nyariin Miss Cantik. Kata si Samsul ada Miss Cantik di sini. Mana ada Miss di sini pak? Iyanya. Berarti kau bohongin bapak ya Sul? Padahal udah setel ganteng bapak ini. Maaf pak, sengaja aku bohong. Biar mau bapak ikut ngambil rapot. Ya sudah pak, ini rapot si Samsul nah. Oke pak, makasih. Itu ranking si Samsul udah turun jauh pak. Dari ranking 10 turun ke ranking 40. Jadi mohon ya pak, tolong lagi lebih diperhatikan si Samsul ini. Biar gak malas-malasan dia. Tapi gak tinggal kelasnya dia kan? Ya enggak pak. Baguslah kalau gitu. Gak apa-apa ranking 40, asal lah gak tinggal kelas.